Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 04. Wong itu kok? Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Panitia Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong itu kok? Alhamdulillah. Dan yang saya hormati para ahlul jannah, para calon-calon penghuni surga yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk hadir memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Allah Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in dan kepada para ulama, serta mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah direncanakan oleh Ketua Panitia, bahwa pada malam hari ini kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alhamdulillah segala persiapan dan juga jamaah hadir semua di sini. Tentunya ini adalah satu kehormatan buat kami selaku pengurus musola ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa selalu kompak seperti ini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 8:30 ya. Langsung aja kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pemeriksaan, yang kedua sambutan dari Ketua Lingkungan. Jadi kita ngadain kayak gini juga harus izin Pak Ketua RT kita Bapak Wahyudi. Kemudian yang kedua sambutan dari Ketua Panitia Maulid Nabi, insya Allah nanti dari Madiun Pak Jokowi. Kemudian yang acara yang ketiga yaitu pembacaan istighosah yang akan dipimpin oleh Ustaz kita Bapak Jatmoko. Yang keempat tausiah atau kultum, biar nggak terlalu panjang, karena kalau ngisinya kayak semalam itu di masjid sampai jam 12, kalau nggak kultum itu 7 menit aja. Nanti Pak Haji Agus kasih waktu 7 menit aja. Kalau lebih dari itu pencet bel. Iya, soalnya makanannya udah siap. Kemudian yang terakhir penutup, serta nanti menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu kita. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk biar kita nggak fokus Pak, fokus ke ini, itu makanan kayaknya lebih baik dimasukin dulu. Ya, jadi ditaruh di dalam dulu biar tenang gitu. Kalau kita nanti dikasih makan,
Iya takutnya itu kan di mobil kucing 2 atau 3 ada yang berbahagia. Jadi masukin dulu Pak. Ya saya mulai kalau dimasukin. Jadi kemana? Ancem ya. Ya sambil jalan Pak ya. Acara berikutnya yang kedua yaitu sambutan dari ketua RT kita untuk Bapak Wahyudi di Pesahan. Sini Pak, ya Pak Ustaz. Diri boleh Pak? Ya kelihatan gantengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu syarif Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua bisa hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga yang nggak bisa hadir ataupun yang sakit segera diangkat supaya sehat. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada 2 WA yang masuk ke saya, masih kurang enak badan, masih sakit ya. Semoga beliaunya juga disembuhkan, diangkat penyakit. Perlu hadirin ketahui semua, malam ini bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu berapa ribu tahun yang lalu, tepatnya 12 Rabiul Awal tahun gajah, yaitu pimpinan kita atau apa namanya Nabi besar Muhammad SAW telah lahir membuka cerahnya dunia dari zaman jahiliyah ke-8 menjadi zaman yang terang benderang. Perlu bapak-bapak ketahui, acara ini pun seperti apa yang telah kita harapkan kepada Pak Joko ya, Ketua Panitia. Alhamdulillah sumbangsih daripada warga semua tak disangka begitu antusiasnya. Alhamdulillah Pak Joko ya, di malam hari ini acara kita ini sukses karena apa bisa dikatakan ya, mudah-mudahan nanti puas semua. Terima kasih kepada Pak Sarno dan Pusaka juga yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk hidangan kita malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ada 4 hal yang Rasulullah miliki dalam sifat beliau untuk menyampaikan risalahnya kepada umatnya, yaitu sifat-sifat apa? Tablik. Pertama sidik dulu ya, sidik, amanah, fatona, dan tablik. Sidik yang artinya jujur. Jadi apapun yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan dengan apa adanya, tidak dikurangi ataupun dilebih-lebihkan. Jadi semua apa yang disampaikan Rasulullah semua ada di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu sifat amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Ini mungkin nanti bagiannya Pak Agus, nggak apa-apa ya Pak Agus ya, dikit-dikit. Nanti nambah. Amanah itu dapat dipercaya.
Artinya juga semua yang disampaikan Rasulullah itu nggak ada yang bohong sama sekali. Apa adanya yang Allah berikan atau yang Allah utus untuk menyampaikan. Jadi benar-benar sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah fatona. Beliau adalah yang sangat cerdas dan pandai. Karena kalau enggak pandai dan cerdas, niscaya tidak dapat menyampaikan risalah-risalah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah sidik, amanah, fatona, tablik. Nah, tablik itu maha menyampaikan. Artinya apapun yang beliau sampaikan kepada umatnya dari awal sampai sekarang itu tidak ada yang salah, bahkan diakui oleh seluruh dunia bahwa agama yang kita anut adalah agama yang paling baik. Jadi mudah-mudahan kita semua apa yang Rasulullah sampaikan dari dulu sampai sekarang dapat kita suri teladani, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita mengharapkan syafaatnya di akhir kelak kemudian. Mungkin itu aja, jangan banyak-banyak, nanti bagus yang kebahagiaan. Lebih lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum dari Pak Ade. Mudah-mudahan apa yang dikatakan tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita bawa pulang. Selanjutnya yaitu sambutan dari ketua panitia untuk Pak Joko. Monggo Pak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak RT 0204 Pak Wahyu, yang kami hormati Pak Haji Agus selaku yang akan menyampaikan kultum nanti, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam hari ini kita masih senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik juga hidayah, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabatnya, para umatnya yang setia sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk di dalamnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang hadir, tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Kami mewakili kepanitiaan acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah
tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya, atas jeripayahnya, kepada juga kepada para donatur yang sudah menyumbangkan sebagian rezekinya, menyumbangkan tenaganya juga. Kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan jeripayah kita semua akan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kami juga mewakili kepanitiaan memohon maaf bila persiapan dan juga pelaksanaan acara malam hari ini tentunya masih banyak kekurangan dan mungkin bisa dibilang masih terhitung sederhana. Jadi untuk itu minta bisa dimaklumin dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah supaya peringatan-peringatan yang akan datang kita bisa laksanakan dengan lebih baik lagi. Amin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan singkat dari kedua panitia Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan acara selanjutnya yaitu pembacaan istighosa yang disampaikan di media kita Bapak Ustaz Mokor. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghadap ke kiblat. Mohon perannya, terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين Dr. Haji Agus Kristio dari Kresek. Sebelum beliau menempati tempat yang mulia ini, kita beri 2-3 detik minum air putih saja dulu, nggak apa-apa, karena tujuannya masih tujuan dari masukin. Silakan Pak, diseruput dulu air putihnya biar bentar aja lah. Ya. Jadi untuk panitia ibu-ibu ya, nanti makanan tolong dimasukkan sebelum ibadah doa. Jadi nanti habis ini kita bacain doa baru kita lakukan bersama-sama. Baiklah ibu-ibu, bapak sekalian, untuk acara berikutnya yaitu tausiah dari Bapak Haji Agus sudah tepat dekat. Yang itu masih ada Pak? Ada. Nah, yang itu dulu.
Bapak Ibu ya, biar nggak terlalu malam, silakan sambil ngopi, sambil buahnya dimakan yang udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'in wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ya'isu li'utami makani mala akhlak. Hadis riwayat Hakim. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua Panitia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan pertama, marilah intinya kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai detik ini, hari ini kita masih diberi sehat, diberi panjang umur, dan yang paling utama ditetapkan iman dan Islam. Kedua kalinya surah salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya setia sampai akhir zaman, dan moga-moga kita beserta keluarga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga di dunia kita mendapat kebarokahan dan nanti di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang menyempatkan waktu ya, sama-sama berangkat dari rumah menuju tempat yang mulia ini. Kita luruskan niat bahwa kita berangkat dari rumah niatnya semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya yaitu kita sama-sama memperingati ataupun dikatakan juga merayakan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, monggo kita luruskan niat, karena innamal a'malu binniyat. Jangan sampai niat kita kotor, niat kita salah. Ke musola cuma pamer kerudung, pamer baju. Ada Bu? Enggak ya. Jadi niatnya kita tolakul ilmi. Ibu sekalian, teman sekalian, sambil nunggu kopi, sambil minum sedikit ada biasa Bu pantun ya, tujuannya biar kita konsen. Pergi ke warung ingin beli ketan, ketan kudapan, malah diambil teman. Maulid Nabi bukan sekedar peringatan, melainkan momentum untuk tingkatkan iman. Maka tadi Bu ya, ayo, banyak peringatan-peringatan cuma seremonial aja, tapi pulang ke rumah, pulang di lingkungan keluarga tidak ada perubahan apa-apa, cuma seremonial. Walaupun kita sangat sederhana, tapi alhamdulillah di Mushola Muhajirin istiqomah selalu mengadakan peringatan, dan moga-moga kalau kita ingat 20 tahun yang lalu di sini orang-orang yang awal betapa akhlaknya, sholatnya ya, sekarang jauh Bu ya. Dulu ibu-ibunya nggak bisa baca Al-Quran, sekarang alhamdulillah pintar-pintar. Bapaknya malas ke musola, sekarang alhamdulillah rajin ke musola semua. Ya ini tentunya semuanya karena
hidayah dari Allah dan juga sinar atau nur dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Lanjut Bu ya, pantun lagi, ada banyak di pantunnya Bu, diisi pantun aja semua. Batu mahal namanya rubi, cakep. Setelah Kamis adalah Jumat. Mari kita sambut Maulid Nabi dengan mengucapkan banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, moga-moga dengan sholawat kita satu kali, insya Allah dibalas oleh Allah kebaikan sebanyak 10 kali. Pergi ke toko membeli kawat, jangan lupa pulangnya membeli alpukat. Mari kita banyak bersolawat agar di akhirat mendapat syafaat. Apa baru syafaat? Syafaat itu pertolongan. Satu-satunya nabi yang dapat ya, yang dapat apa ya, hak memberi sholat adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, tinggal kita bagaimana mendapatnya. Kita yakin semua yang ada di sini ngaku sebagai umat Rasul. Ya Bu ya, Pak ya. Semuanya ngaku umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kenal nggak dengan kita? Moga-moga kita dikenal Pak. Jangan nggak dikenal. Kalau nggak dikenal kita nggak akan dapat syafaatnya. Ya, khawatirnya kita ngaku umat Rasul tapi Nabi nggak kenal dengan kita. Kenapa? Nggak pernah baca sholawat. Usahakan ya, ketika Rasulullah meninggal akhirnya diingat adalah ummati. Sangat cinta kepada umatnya. Wah, ini ada yang nggak ngaku ini, mesti ada yang nggak suka nih suaranya. Ya, maka kita sebagai umatnya tentunya Bapak sekalian berharap sholawat, ya, berharap Nabi kenal kepada kita, ya, karena nanti yang bisa nolong, ya, yang masuk ke surga itu semuanya karena rahmat Allah. Salah satunya yaitu yang disyafatin oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya katakan tadi surat Al-Ahzab. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Ini terutama untuk anak-anak kita Bapak sekalian. Ya, kadang anak-anak kita itu salah. Apa salahnya? Mencari idola. Ada suri teladan contoh yang baik yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tapi kita sebagai orang tua, sebagai bapak ibunya nggak kenal gimana Rasulullah, gimana mau ngajari kepada anak-anak. Maka kadang anak-anak kita idolanya apa? Pemain bola, penyanyi, bintang film, yang tingkah lakunya nggak benar. Bahkan orang tuanya pun ada seperti itu. Idolanya bukan Nabi Muhammad, padahal Nabi kita ini luar biasa. Ya. Kemudian di ayat sebutkan di hadis, saya diutus oleh Allah untuk mencemurahkan akhlak yang mulia. Maka dikatakan oleh Pak RT tadi ada 4 ciri khas. Ya, kalau dipercaya sebagai Rasul maupun Nabi, dan itu juga harus menjadi ciri calon-calon pemimpin yang akan kita pilih. Ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi kalau milih jangan sembarangan. Punya nggak sifat-sifat ini? Ya, sedikit, makanya kita harus mengenal supaya junjungan kita ini selalu kita ingat. Ya. Kemudian anak-anak kita mengidolakan, ya paling nggak kita harus kenal. Tadi barusan saya kirim ke WA bapak-bapak sekalian tentang kisah Rasulullah dari lahir. Nanti dilihat, itu hampir 5 jam salah. Jadi sejak peperangan apa itu Abraham mau nyerang Ka'bah, ya, sedikit Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau di Masehi sekitar
1571 Masehi, jadi hampir 1400 tahun yang lalu. Maka kita sekarang, umat kita ini yang terutama di Indonesia itu sangat dirindukan. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa itu keluargaku. Sahabat nanya, apa itu keluarga? Orang yang nggak kenal aku, nggak ketemu aku, dan jauh tapi masih mencintai aku. Ya. Jadi kita itu nggak tahu Pak Rasulullah gimana, wajahnya gimana, tapi sampai sekarang kita masih mencintai Rasulullah. Lah apa tanda-tandanya bos sekalian? Ya, Bapak Ibu ingin mendapat syafaatnya, ingin diaku sebagai hambanya, dan Rasulullah pun cinta kepada umatnya. Kita itu ingin dianggap sebagai umatnya. Apa tanda-tandanya kalau kita cinta? Oh, Bapak Ibu sekalian dilihat. Yang pertama adalah tentunya kalau kita cinta pada Rasulullah, ya kita harus taat kepada ajaran Rasul, melaksanakan sunnahnya. Ya, sunnahnya sederhana apa? Kalau mau tidur Bapak sekalian, kalau mau tidur Rasulullah itu naruh tangannya dilipat Bu, ditaruh di pipi ngadep ke kanan Bu. Doanya apa mau tidur? Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika. Kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu yang sederhana dan penting tapi nggak dilaksanakan, itu sunnahku. Kemudian kalau ngomong Rasulullah itu nggak pernah nyakitin orang lain. Kalau kita masih menggebu-gebu ngomongnya marah-marah melulu, jauh dari sifat Rasulullah. Itu ingin diaku umat Rasulullah. Ya. Jadi Pak, kalau saya biasa marah di rumah gimana? Ya ingat bahwa Rasulullah itu marahnya kalau terutama tentang pribadinya enggak. Tapi kalau agamanya diusik, Rasulullah marah. Rasul itu sangat keras kepada musuhnya Pak, tapi sangat lemah lembut terhadap teman-temannya. Keras bukan berarti menindas Pak ya, tapi lemah lembut. Jadi kita harus taat. Lah yang sederhana ya, kalau mau mandi ke kamar mandi, langkahnya kaki kiri. Kalau habis ya sholatnya selalu tepat waktu. Laki-laki itu lebih utama di musola, di masjid untuk sholat berjamaah. Ini apa? Ya supaya kita diaku umat Rasulullah. Itu yang pertama sekalian. Jadi namanya cinta itu yang disuruh. Contohnya waktu sekalian cinta kepada pasangannya, waktu pacaran disuruh apa aja itu dilakukan. Menyeberang lautan pun aku seberangi, gunung akan kudaki, gitu. Ngomongnya cinta. Ini cinta kita kepada Rasulullah, belum. Tapi apa yang disuruh Rasulullah gak kita laksanakan. Auzubillah min dzalik, kalau sampai kita gak bisa paham. Kemudian yang kedua, apa bukti cintanya? Kalau cinta tadi sering atau banyak membaca sholawat itu 3 Bapak sekalian. Yang pertama sholawat dari Allah kepada Rasul, yaitu memberi rahmat. Sholawat malaikat kepada Nabi atau Rasul, apa itu? Mendoakan supaya diberi kemuliaan. Dan sholawat umatnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mengaku cinta kepada Rasul, berbanyak sholawat. Ya, ibu-ibu lihat anaknya yang jatuh cinta, tidur pun disebut namanya diingat terus, disebut terus. Ya, maka perbanyaklah sholawat. Yang ketiga, apa tanda cinta kita pada Rasul? Yaitu selalu mengingat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ingat mimpi terus yang kita cintai, yang kita sayangi. Ya, ini buru-buru ingat kepada Rasulullah, ingatnya yang lain aja. Berarti kecintaan kita belum terlihat. Di hadis riwayat Abu Dawud, tidak termasuk golonganku umat yang tidak menghormati orang yang lebih tua.
tidak kasih sayang kepada anak-anak. Ini perintah Rasul, Pak. Jadi kalau ada anak muda nggak ngormatin yang tua, itu bukan golonganku. Atau ada orang tua yang tidak berkasih sayang kepada anak-anak, itu termasuk bukan golonganku. Ada loh Pak seperti itu, Pak. Orang yang ketua kakinya petengkal aja, Pak, nggak ada sopan santunnya. Demikian juga ke anak-anaknya, waduh, bukan anak sendiri, anak orang lain pun main lempar itu aja. Itu kata Rasulullah bukan golonganku. Jangan ngaku umatnya. Maka yang seperti itu ya kita harus merubah diri. Kita ingin nantinya mendapat sahabat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Muslim aja, tapi seluruh alam. Maka kita nggak boleh membeda-bedakan, Pak. Ya, selama itu urusan dunia monggo. Ya, tapi kalau urusan ibadah ya kita harus pintar-pintar. Ya, jadi kita ke orang yang di luar agama kita juga saling menghormati selama yang mereka menghormati kita. Kayak tadi Rasulullah itu kalau ke lawannya sangat keras, tapi kalau ke teman-teman sahabatnya sangat lemah lembut. Lah bagaimana perawakan Rasulullah? Rasulullah itu hidupnya mancung, pas ujungnya itu bersinar. Jadi seakan-akan memancung. Badannya tegap, ya dadanya bidang, ada bulunya dari dada sampai ke perut lurus, ada ya oleh sekalian ya. Ya. Terus jalannya agak menunduk seperti turun, Pak. Jadi cepat. Lah kita yang biasa lemak berarti harus berubah. Kalau jalan cepat seperti jalan turun dulu, Pak. Rasulullah seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih anggun jalannya kecuali junjungan kita Nabi Muhammad. Orangnya tampan sekali. Ya. Dan Rasulullah ini termasuk orang yang kaya, Pak. Ketika nikah sama Siti Khadijah, maharnya itu 20 ekor unta. Kalau unta sekarang 50 juta kali 20, Pak. Maharnya 1 miliar, Pak. Termasuk kaya. Jadi jangan dianggap Nabi Muhammad itu miskin, enggak, dia itu kaya. Kemudian jagoan berani, pernah berkelahi lantang sama jagoannya Quraisy yang paling kuat, dan Rasulullah menang. Lah ini kadang anak-anak kita nggak ngerti, Pak. Dikiranya Rasulullah itu cuma sholat aja. Ya. Dalam urusan dagang itu luar biasa. Strategi dagang, biar apa strateginya? Satu, jujur. Ya, kemudian ya barang itu nggak ditutup-tutupin yang jelek, jadi apa adanya, Pak. Kalau kita kadang kan enggak, yang jelek-jelek ditaruh di bawah, yang atasnya bagus. Ya, kemudian timbangan digandolin. Kalau Rasulullah enggak, karena strateginya beliau jalan. Ya, kadang silakan dihargain sendiri, sehingga Siti Khadijah sangat kesesem karena apapun yang dititipkan ke Rasulullah laku keras. Ya, tidak nutup-nutupin, tidak barang yang jelek dibilangin baik, ya, profesional, jalannya juga tepat waktu, nggak lelet. Kalau udah janji ditepati, maka sebutannya al-amin atau amanah. Ya, sehingga lah ini yang dikit perlu kita tiru, ya, walaupun kita belajar, tapi kita ingat ya Rasulullah jujur, kalau kita bohong ya dosa, ya, makanya ini perlu yang sedikit. Termasuk yang sederhana buat sekalian, Rasulullah kalau makan minum nggak senderan, enggak. Ya, jadi kalau makan minum tegak, kan kita bisa nyetor enak nyantai aja. Ya, kalau ingin ke Rasulullah ya kita tegak dulu, makan minum sambil tegak, nggak nyender kayak itu. Kalau makan pakai 3 jari, kalau kita 5 pun masih gegem. Itu jauh dengan sifat Rasulullah. Ya iya, Pak, 3 jari karena makanya kurma. Ya kita wajar lah, 5 pun boleh, tapi yang wajar, jangan kemaruk, ya, rakus segala macam. Ya itulah yang perlu. Termasuk cara minum. Kalau minum apa jangan ditiup, kenapa? Itu masukkan karbohidrat, apa itu CO2, ini penyakit.
Ya, maka yang ini kalau mengikuti Rasulullah benar-benar ya badan kita sehat. Kenapa kita banyak penyakit? Karena pola hidup kita yang salah. Ya. Rasulullah kalau makan kakinya ditekuk Pak, sudah tutupi neken lambung. Jadi sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Kita kalau nggak penuh, nggak berhenti. Nah itulah yang akhirnya timbul penyakit. Bagus sekalian, kemudian akar Rasulullah secara garis besar itu sekalian di surat Al-Imran ayat 159. Agar apa? Sedikit kita bisa merubah gimana ya mengikuti Rasulullah. Yang pertama lemah lembut, baik ke anak-anak, ke orang tua, ya ke saudara, ke keluarga lemah lembut. Kedua pemaaf, ya bahkan di Fathul Mekah ketika Rasulullah dalam keadaan jaya, ya setelah 10 tahun sahabatnya pengikutnya dianiaya, ya itu Mekah takluk, itu tidak ada sedikit pun Rasulullah ingin balas dendam, ya padahal kalau punya rasa itu habis orang Mekah. Jadi Rasulullah tidak punya rasa dendam kepada mereka, jadi siap pemaaf. Kemudian yang ketiga musyawarah dalam urusan dunia. Keempat berserah diri kepada Allah SWT, selalu tawakal, apapun diserahkan kepada Allah SWT. Apapun yang diberikan rezekinya, setelah kita usaha kita serahkan pasrah kepada Allah, itulah rezeki kita. Kemudian yang 5 tegas menghadapi lawan dan lemah lembut menghadapi kawan. Yang ke-6 taat ibadah, ya baik yang wajib seperti sholat 5 waktu, puasa maupun yang sunah-sunahnya. Kemudian 7 pemalu, al-hayyu. Yang ke-8 tawaduk atau rendah hati. Yang ke-9 3 suka dikultuskan. Yang ke-10 sederhana hidupnya, walaupun dia pemimpin dunia tapi hidupnya sangat sederhana. Kemudian 11 sangat ramah dan setia kawan. Ini penting Pak, kita udah jarang Pak punya kawan yang setia, udah jarang. Bapak sekalian itu. Kemudian dalam kehidupan keluarga yang perlu kita contoh, terutama hubungan suami istri, ya sederhana Pak, romantis itu ternyata tuntunan Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah kalau manggil ke istrinya nggak pernah manggil namanya, tapi ada istilah khusus ya, Umairah, bibi Umairah. Pegangan tangan sama istri itu romantis Bu. Ibu malu nggak dipegang bapaknya Bu? Ya. Kalau bapak ibu tawa itu disunahkan nyium wajah aswad. Kalau nggak bisa nyium itu boleh megang atau pegang orang yang mencium ataupun angkat di tangan. Lah menurut Kiai Baha itu bisa buat sama apa? Mencium tangan suami, apalagi tangan suami yang hitam banget Bu. Itu seolah seperti mencium wajah aswad, pahalanya sama Bu. Karena sangat sayangnya kepada suami. Maka paling enak istri itu dapat pahala kalau taat kepada suami. Jadi nyium tangan suami itu seolah pahalanya sama dengan mencium wajah aswad. Jadi jangan malu Pak, tangan suami saya hitam banget, itu malah menggambarkan ada rasa yang sebenarnya. Karena ada itu hitam, dulunya putih. Ya, cuma saking banyaknya dosa orang di dunia sampai menjadi itu. Namanya mencium wajah dalam itu istiqlam. Ya, ketika Abu Bakar nyium pun kan, kalau Rasul nggak mencium, aku nggak akan mencium. Itu tadi karena saking taatnya Sayyidina Umar dan Abu Bakar kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sunnah dilakukan oleh sahabatnya. Mungkin itu aja Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga kita diaku oleh junjungan kita Nabi Muhammad sebagai umatnya, sehingga nanti mendapat syafaat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan sedikit-sedikit yang sifat kita bertentangan dengan ajaran Nabi ya kita hilangin. Yang suka pemarah, yang suka berlebihan. Kadang anak kita dipukul sekali Bu, balasnya berkali-kali, itu harus diingetin Bu. Itu berarti berlebihan.
salah satu ciri orang munafik itu 3 yang utama, yang 4-nya itu tadi apa? Kalau membalas berlebihan. Ya, jadi dipukul sekali, balasnya berkali-kali tanpa itu namanya berlebihan. Ya, jadi kita harus selalu mengizinkan anak-anak kita dalam pergaulan agar selalu mengidolakan, mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan ini bisa kita ikuti tidak hanya seremonial, tapi meningkatkan keimanan dan ibadah kita. Kurang lebihnya maaf, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita dari Gresik. Tapi kayaknya lagi mantun. Ini saya juga punya pantun. Siapa ya? Apa? Cakep. Ya. Masak air ya, masak air. Ya. Ke Bandung ke Ciamis beli mengkudu. Cakep. Pakai baju hitam gratis, ajak mau sombong. Cakep. Gak masuk ya? Ya maaf. Ya maaf. Ya, kata Pak Haji tadi kan datang ke sini jangan pamer, makanya pakai baju gratis, produk gratis hitam biar nggak pamer karena semuanya gratis. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak dari sekalian, acara dengan acara kita telah lalui dan sampailah kita untuk berdoa bersama-sama. Marilah kita tengadahkan tangan kita untuk memohon kepada Allah dan nanti akan dipimpin oleh Ustaz kita kembali, Pak Ustaz Jahmoko. Bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah di penghujung acara ini kita tutup dengan doa. Yang pertama, marilah kita doakan semua warga Blok H, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Wabil khususnya yaitu untuk Mas Sigih yang sekarang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulullah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi jalali. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni a'udzu bika an usrika bika wa la a'lamu wastaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasfah matalifata wa jada wal mi'at dhahara min wa batan min baladina hadza khasah wa min baladil muslimina amma innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa jilfan min al-mina wa barakatan fil rizqina wa tubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habna lana fi sakratil maut wa najatan minan nari wal afwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.